Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Syarofian Akmal dari kelas M03 dengan NIM 2250801011111014. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas pengantar biotek yang diampu oleh Bu Septi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang DNA dan RNA. Di sini terdapat poin pertama yaitu DNA, yang kedua RNA, ketiga perbedaan DNA dan RNA, dan yang keempat dogma sentral. Penjelasan pertama yaitu DNA. DNA atau deoksiribonukleik asid adalah molekul yang mengandung instruksi genetik untuk pewarisan sifat dan pengembangan organisme. DNA terdiri dari dua rantai polinukleotida yang dijalin bersama oleh ikatan hidrogen, membentuk struktur heliks ganda atau double helix. Polinukleotida merupakan beberapa unit nukleotida yang disambungkan bersama dengan ikatan fosfodiester. Setiap nukleotida terdiri dari tiga komponen utama yaitu gula deoksiribosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Nukleotida berfungsi sebagai unit dasar sebagai pembentuk rantai polimer DNA dan RNA melalui ikatan fosfodiester. Nukleosida merupakan komponen dasar nukleotida yang terdiri dari gugus fosfat. Nukleosida merupakan subunit penyusun DNA dan RNA dan terdiri dari gula deoksiribosa dan basa nitrogen yang terikat satu sama lain melalui ikatan glikosida. Selanjutnya, ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester adalah jenis ikatan kimia yang terbentuk antara gugus fosfat dan gugus hidroksil OH pada gula pada molekul asam nukleat DNA atau RNA. Ikatan ini terbentuk melalui reaksi dehidrasi antara gugus hidroksil pada gula dengan gugus fosfat, sehingga terbentuk ikatan kuat antara dua molekul gula fosfat yang membentuk rangkaian polinukleotida pada DNA dan RNA. Ikatan fosfodiester merupakan dasar struktur dan fungsi asam nukleat yang memungkinkan molekul ini untuk menyimpan dan mentransmisikan informasi genetik pada makhluk hidup. Yang selanjutnya, basa nitrogen penyusun DNA dan pasangan basa. Basa nitrogen penyusun DNA terdiri dari purin yaitu adenin dan guanin, serta pirimidin yaitu sitosin dan timin. Pada struktur DNA, basa nitrogen adenin selalu berpasangan dengan timin, dan basa guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Pasangan basa ini dihubungkan melalui ikatan hidrogen, membentuk struktur seperti tangga spiral ganda atau yang biasa dikenal sebagai struktur double helix DNA. Pasangan basa adenin dan timin diikat oleh dua ikatan hidrogen, sedangkan pasangan basa guanin dan sitosin diikat oleh tiga ikatan hidrogen. Melalui ikatan fosfodiester, nukleotida dapat membentuk rantai polimer DNA dan RNA. Selanjutnya, macam-macam DNA. Yang pertama, DNA nukleus adalah DNA yang terdapat di dalam inti sel. DNA ini mengkodekan informasi genetik untuk sintesis protein dan kontrol ekspresi gen. DNA nukleus pada organisme eukariotik terdiri dari kromosom yang disusun dari molekul DNA panjang dan asosiasi dengan protein histon yang membentuk kromatin. Yang kedua, DNA mitokondria adalah DNA yang terdapat dalam organel sel mitokondria. Mitokondria adalah organel yang bertanggung jawab untuk memproduksi energi dalam sel. DNA mitokondria mengkodekan informasi genetik yang dibutuhkan untuk sintesis protein dan proses metabolisme di dalam mitokondria. DNA mitokondria pada manusia terdiri dari molekul sirkuler tunggal yang berukuran lebih kecil dibandingkan dengan DNA nukleus. Yang ketiga, DNA kloroplas adalah DNA yang terdapat dalam organel sel kloroplas. Kloroplas adalah organel yang terdapat pada sel tumbuhan dan bertanggung jawab untuk fotosintesis. DNA kloroplas mengkodekan informasi genetik yang dibutuhkan untuk sintesis protein dan proses metabolisme di dalam kloroplas. DNA kloroplas pada tumbuhan terdiri dari molekul sirkuler tunggal dan terpisah dari DNA nukleus.
Selanjutnya, macam-macam DNA berdasarkan bentuknya. Terdapat 3 jenis DNA yaitu A-DNA yang berperan dalam proses replikasi, B-DNA berperan dalam proses transkripsi dan translasi, dan Z-DNA yang berperan dalam proses transkripsi. Selain itu, tipe DNA yang ada dalam sel dapat dibagi menjadi dua, yaitu DNA autosomal dan DNA mitokondria. Perbedaannya adalah pada DNA autosomal mempunyai peran dalam pewarisan sifat dan terletak pada inti sel, sedangkan DNA mitokondria berperan dalam proses metabolisme dalam mitokondria tersebut. Penjelasan kedua yaitu RNA. RNA atau ribonucleic acid merupakan molekul polimerik yang terdiri dari rantai nukleotida yang dihasilkan dari DNA selama proses transkripsi. RNA memiliki peran penting dalam sintesis protein dalam sel dan dapat juga berperan dalam regulasi genetik dan penyimpanan informasi genetik pada beberapa virus. Secara struktural, RNA mirip dengan DNA karena keduanya terdiri dari nukleotida yang terdiri dari gula pentosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Struktur RNA terdiri dari satu rantai polinukleotida yang pendek dan tidak berbilin. Nukleotida RNA terdiri dari gula ribosa, basa nitrogen, adenin, guanin, sitosin, dan urasil, serta gugus fosfat. Urasil menggantikan timin pada RNA, dan urasil berpasangan dengan adenin melalui ikatan hidrogen pada RNA. Selanjutnya, macam-macam RNA. Yang pertama, mRNA atau messenger RNA adalah jenis RNA yang membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom, tempat sintesis protein terjadi. Dalam sintesis protein, mRNA bertindak sebagai perantara antara DNA dan ribosom, mengandung informasi untuk merakit rantai asam amino yang membentuk protein. Setiap 3 nukleotida pada mRNA disebut sebagai kodon, dan setiap kodon mengkodekan asam amino tertentu dalam protein. Yang kedua, tRNA atau transfer RNA adalah jenis RNA yang membawa asam amino ke ribosom selama sintesis protein. tRNA memiliki urutan nukleotida khusus yang terikat pada kodon mRNA dan pada gilirannya membawa asam amino yang sesuai untuk membangun rantai polipeptida. Setiap tRNA memiliki suatu urutan nukleotida khusus di salah satu ujungnya yang disebut sebagai antikodon, yang berpasangan dengan kodon pada mRNA dan memastikan bahwa asam amino yang tepat ditambahkan ke rantai polipeptida. Yang ketiga, rRNA atau ribosomal RNA adalah jenis RNA yang merupakan komponen utama ribosom, struktur yang terlibat dalam sintesis protein. rRNA membentuk struktur 3 dimensi dari ribosom dan memfasilitasi pengikatan mRNA dan tRNA selama sintesis protein. rRNA juga bertindak sebagai katalisator dalam pembentukan ikatan peptida antara asam amino selama sintesis protein. Pembahasan yang ketiga yaitu perbedaan DNA dan RNA. Untuk DNA sendiri dapat ditemukan di dalam nukleus, yaitu kromosom, mitokondria, plastida, dan sentrisol. Sedangkan RNA dapat ditemukan di sitoplasma, terutama di ribosom. DNA berupa rantai panjang dan ganda, sedangkan RNA berupa rantai pendek dan tunggal. Fungsi DNA sebagai materi genetik yang mengkodekan informasi genetik, sedangkan fungsi RNA sebagai pengirim dan penyampai informasi genetik dari DNA untuk menghasilkan protein. Kadar DNA tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein, sedangkan RNA dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Untuk DNA, basa nitrogennya terdiri atas adenin, guanin, timin, dan sitosin. Sedangkan RNA, basa nitrogennya terdiri atas adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Untuk bentuk DNA-nya double-stranded, sedangkan bentuk RNA bervariasi tergantung struktur sekundernya. Yang terakhir, komponen gulanya untuk DNA deoksiribosa, sedangkan untuk RNA komponen gulanya ribosa. Penjelasan yang keempat, dogma sentral.
Dogma sentral menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma ini menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Dogma sentral biologi molekuler terbagi atas 3 tahapan besar, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Ketiga tahap ini memungkinkan penyalinan materi genetik menjadi protein. Berikut penjelasan dari replikasi, transkripsi, dan translasi. Replikasi DNA merupakan proses di mana untai ganda DNA yang terpisah dipecah menjadi dua untai yang kemudian menjadi template bagi sintesis untai DNA baru oleh enzim DNA polimerase, sehingga terjadi replikasi DNA dan 2 kromosom identik terbentuk. Selanjutnya, transkripsi merupakan proses pembacaan dan penyalinan informasi genetik dalam DNA menjadi RNA. Proses ini terjadi pada inti sel, di mana enzim RNA polimerase mengikuti untai DNA dan membaca urutan basa nukleotida pada satu dari 2 untai DNA dan mensintesis untai RNA bersebelahan yang komplementer dengan untai DNA tersebut. Selanjutnya, tahapan dalam proses transkripsi. Yang pertama, tahap inisiasi. Pada tahap ini, enzim RNA polimerase berikatan dengan promotor pada untai DNA, yang merupakan wilayah khusus di depan lokus genetik dan menentukan di mana transkripsi akan dimulai. RNA polimerase kemudian membuka struktur heliks DNA di sekitar wilayah promotor untuk memperoleh akses ke untai DNA. Yang selanjutnya, tahap elongasi. Setelah membuka struktur heliks DNA, RNA polimerase memulai membaca untai DNA dan mensintesis RNA secara berkelanjutan. Enzim ini mengikuti untai DNA sebagai template dan menambahkan nukleotida RNA yang komplementer pada setiap posisi basa nukleotida DNA. Selanjutnya, tahap terminasi. Pada tahap ini, transkripsi dihentikan dan untai RNA terlepas dari untai DNA. Hal ini terjadi ketika RNA polimerase mencapai wilayah terminator, yang merupakan wilayah khusus pada DNA yang menandakan akhir dari transkripsi. Dan yang terakhir, translasi, merupakan proses di mana molekul RNA yang dihasilkan pada proses transkripsi diartikulasikan ke dalam protein oleh ribosom, dengan bantuan tRNA dan asam amino yang sesuai dengan urutan kodon RNA. Sekian pemaparan materi yang saya buat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.